Saat Anda masuk ke sebuah rumah sakit, apa sih yang pertama kali Anda perhatikan? Mungkin suasananya yang sibuk, bau antiseptik yang khas, atau ramainya koridor. Tapi pernah nggak Anda berpikir kalau setiap sudut, setiap tata letak ruangan, bahkan sampai ke tulangan baja di dalam fondasinya, itu semua dirancang dengan satu tujuan utama, menyelamatkan nyawa. Jauh sebelum dokter mulai bekerja. Tentu. Nah, di tangan kita sekarang ini ada sebuah dokumen teknis dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Judulnya, Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit. Mungkin kedengarannya sangat kering ya, sangat birokratis. Betul, tapi justru disitulah tantangannya. Misi kita hari ini adalah membongkar dokumen ini. Jadi semacam detektif arsitektur gitu, untuk mengungkap logika tersembunyi di baliknya. Kenapa denah rumah sakit harus simetris? Apa itu konsep rumah sakit hijau? Dan yang paling penting, gimana caranya sebuah gedung dirancang agar bisa melentur tapi nggak runtuh waktu gempa dahsyat mengguncang? Kita akan saring ratusan halaman info teknis ini, jadi wawasan yang paling penting buat Anda. Mari kita mulai dari fondasinya dulu. Tapi bukan fondasi beton ya. Fondasi filosofisnya? Nah, itu dia. Oke, kita bedah definisinya. Menurut pedoman ini, rumah sakit itu bukan cuma tempat merawat orang sakit. Dokumen ini menyebutnya institusi pelayanan kesehatan paripurna. Artinya, layanannya harus lengkap, promotif untuk meningkatkan kesehatan, preventif untuk mencegah penyakit, kuratif untuk mengobati, dan rehabilitatif untuk pemulihan. Dan cakupannya lebih luas dari itu. Pedoman ini juga menegaskan rumah sakit harus berfungsi sebagai pusat pendidikan, tempat pelatihan tenaga kesehatan, dan juga pusat penelitian. Nah, yang menarik di sini adalah, semua aturan yang akan kita bahas nanti, itu ngalirnya dari filosofi dasar ini. Jadi ini bukan sekedar aturan bangunan, tapi semacam, kontrak sosial. Kontrak sosial, istilah yang pas. Iya kan? Untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan kesehatan secara menyeluruh. Dan dalam kontrak itu jelas juga siapa yang boleh menjalankannya. Ada pemerintah, ada juga swasta. Tapi untuk swasta syaratnya ketat nih. Harus berbadan hukum yang usahanya memang khusus di bidang perumahsakitan. Betul, ini bentuk perlindungan pertama. Tujuannya biar penyelenggara rumah sakit itu fokus dan punya komitmen jangka panjang. Bukan cuma bisnis sampingan. Semua ini jaring pengaman pertama buat pasien. Nah, waktu baca dokumen ini, saya nemu satu hal yang cukup mengejutkan soal bentuk rumah sakit. Tentu ada rumah sakit menetap, gedung permanen yang biasa kita tahu. Tapi ternyata ada dua bentuk lain, rumah sakit bergerak dan rumah sakit lapangan. Rumah sakit bergerak ini bisa berbentuk bus, kapal laut, gerbong kereta, bahkan kontainer. Benar, ini menunjukkan wawasan penting dari pedoman ini. Sebuah rumah sakit itu intinya bukanlah gedung, tapi sebuah fungsi. Oh, Filosofinya sangat lincah dan adaptif. Artinya, dimanapun ada kebutuhan, di daerah terpencil, di lokasi bencana, fungsi rumah sakit harus bisa hadir di sana, nggak terikat oleh dinding beton. Rumah sakit lapangan, yang bisa berupa tenda atau bangunan darurat, itu perwujudan paling ekstrim dari filosofi ini. oke, selain bentuk, ada juga klasifikasi berdasarkan jenis layanan. Rumah sakit umum dan khusus. Nah, rumah sakit umum ini kan yang kita kenal dengan kelas A, B, C, dan D. Apa signifikansinya kelas-kelas ini dalam konteks bangunan? Signifikansinya besar sekali. Klasifikasi itu jadi penentu standar minimum yang harus dipenuhi. Semakin tinggi kelasnya, semakin kompleks layanannya. Artinya, SDM dan peralatannya makin banyak. Dan itu langsung ngaruh ke bangunannya ya? Langsung, rumah sakit kelas A itu butuh ruang untuk alat canggih kayak MRI atau akselerator linier yang butuh struktur khusus. Sementara kelas D mungkin nggak. Jadi, kelas rumah sakit itu secara langsung menentukan seberapa kompleks dan andal gedungnya harus dirancang. Oke, dari filosofi kita masuk ke cetak biru arsitekturnya. Ada beberapa prinsip desain yang digarisbawahi, dan salah satunya langsung menarik perhatian saya. Denah bangunan disarankan simetris dan sederhana. Awalnya saya pikir ini cuma soal estetika. Justru, ini sama sekali bukan soal estetika. Ini soal bertahan hidup saat bencana. Bertahan hidup, maksudnya? Bayangkan gempa mengguncang gedung. Gaya gempa itu kan mendorong dan menarik bangunan dari segala arah. Kalau bentuk gedungnya rumit, misalnya bentuk L, T, atau U, gaya itu akan terkonsentrasi di sudut-sudut. Oh, di sambungannya gitu ya? Tepat. Dan itu bisa merobek bangunan di titik-titik itu.
Kami para insinyur menyebutnya efek torsi atau puntir. Bentuk yang simetris dan sederhana itu membantu mendistribusikan gaya gempa secara lebih merata. Wow, jadi kesederhanaan itu adalah kekuatan. Dalam hal ini, iya. Itu keputusan rekayasa tingkat tinggi. Lalu ada konsep kedua yang menurut saya jenius, yaitu zonasi. Dokumen ini menekankan 3 jenis zonasi utama. Betul. Dan kalau kita bedah, zonasi ini ibarat merancang sistem peredaran darah di dalam sebuah kota kecil yang efisien. Zonasi pertama berdasarkan resiko penularan penyakit. Ini sistem imunologinya. Area paling infeksius, kayak ruang isolasi TBC, harus punya ventilasi terpisah dan ditempatkan jauh dari area publik. Oke, itu jelas. Lalu yang kedua? Kedua itu privasi. Memisahkan area publik kayak lobi dengan area semi-publik kayak kantor dan area privat seperti ruang rawat inap dan ICU. Dan yang ketiga, yang paling krusial, zonasi berdasarkan kedekatan fungsi. Nah, ini dia. Ini yang paling krusial untuk kecepatan respons. Ini yang paling ditekankan di pedoman. IGD itu harus punya akses super cepat dan mudah ke radiologi, laboratorium, dan kamar operasi. Logikanya jelas, waktu adalah nyawa. Tepat. Desain tata letak ini secara harfiah dirancang untuk memangkas setiap detik yang nggak malu. Jadi kalau divisualisasikan, IGD, poliklinik dan rawat inap itu kayak jantungnya ya, di inti bangunan? Betul, saling terhubung. Sementara fasilitas pendukung, dapur, laundry, genset, kamar jenazah, ada di area terpisah tapi punya jalur akses sendiri yang nggak mengganggu alur klinis. Mencegah kemacetan logistik, pasien dan staf ya? Iya, bahkan limbah medis. Semuanya punya jalur masing-masing biar nggak saling bersilangan sembarangan. Untuk mendukung alur itu, akses masuknya juga diatur ketat. Wajib ada minimal 3 pintu. Pintu utama, pintu gawat darurat, dan pintu layanan atau servis. Dan tentunya, semua akses ini wajib ramah disabilitas dan lansia. Dan prinsip perlindungan ini nggak berhenti di dalam gedung. Ini meluas ke lingkungan sekitarnya. Disinilah pedoman ini memperkenalkan konsep Green Hospital. Rumah sakit ramah lingkungan, apa artinya dalam praktik? Cuma sekedar punya banyak taman? Oh, jauh lebih dari itu. Prinsip dasarnya, rumah sakit sebagai institusi penyembuh nggak boleh bikin sakit lingkungannya sendiri. Oke. Gimana caranya? Ada beberapa hal. Pertama, pemilihan material bangunan yang nggak beracun. Kedua, desain yang memaksimalkan cahaya alami buat mengurangi konsumsi listrik. Ketiga, sistem pengelolaan air yang efisien, bahkan kalau bisa daur ulang air hujan. Dan terakhir, manajemen limbah yang sangat ketat. Jadi ini upaya menyelaraskan misi penyembuhan manusia dengan perlindungan planet? Persis. Menarik. Gagasan ini nyambung langsung ke perlindungan orang di dalamnya. Dan bentuk perlindungan paling dasar tentu saja memastikan gedungnya nggak runtuh. Ini membawa kita ke bagian paling teknis tapi juga paling vital, struktur bangunannya. Waktu saya baca bagian ini ada satu kata kunci yang terus muncul dan bikin saya penasaran. Struktur harus daktil. Apa sih artinya? Ductile, atau dalam bahasa Inggris, ductile. Ini konsep paling fundamental dalam rekayasa struktur tahan gempa. Saya coba jelaskan pakai analogi sederhana ya. Boleh? Bayangkan Anda pegang dua benda, sebatang ranting pohon kering dan sebuah penggaris plastik. Waktu Anda coba tekuk keduanya, apa yang terjadi? Ranting kering itu ya langsung patah. Keras, nggak ada peringatan, getah sekali, atau brittle. Kalau penggaris plastik, dia melentur dulu, berubah bentuk, baru mungkin akhirnya patah. Tepat sekali. Kemampuan untuk melentur, meregang, dan berubah bentuk secara signifikan tanpa langsung patah, itulah yang kita sebut daktilitas. Jadi struktur rumah sakit wajib dirancang seperti penggaris plastik itu. Wajib. Bukan seperti ranting kering. Saat gempa besar terjadi, ia dirancang untuk bisa bergoyang, mengalami kerusakan yang terkendali pada titik-titik yang sudah direncanakan, tapi nggak runtuh seketika. Dan kemampuan melentur yang terkendali itu memberikan sesuatu yang paling berharga saat bencana. Waktu. Waktu yang sangat krusial bagi penghuni gedung untuk evakuasi. Inilah esensi dari filosofi desain yang kami sebut kinerja life safety. Keselamatan jiwa. Bangunannya boleh rusak parah, tapi nggak boleh runtuh tiba-tiba dan membunuh orang di dalamnya. Gedung itu berkorban dengan cara terhormat untuk menyelamatkan nyawa. Konsep yang luar biasa. Jadi, gimana caranya insinyur bisa memerintahkan gedung beton yang masif untuk berperilaku daktil seperti itu?
Prosesnya sangat sistematis dan berlapis. Saya coba sederhanakan ya alur kerjanya. Langkah pertama adalah menentukan kategori resiko bangunan. Kategori resiko. Iya, menurut SNI Gempa, rumah sakit, terutama yang punya UGD dan rawat inap, masuk kategori resiko EV, kategori tertinggi, setara dengan pembangkit listrik, reaktor nuklir, atau pos pemadam kebakaran. Jadi negara menganggap rumah sakit sepenting itu ya? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, dia dapat perlakuan istimewa yang disebut faktor keutamaan gempa, nilainya 1,5. 1,5 maksudnya? Sederhananya, struktur rumah sakit harus dirancang untuk mampu menahan beban gempa 50% lebih kuat dibanding gedung perkantoran biasa. Ini premi asuransi keselamatan yang kita tanam di dalam strukturnya. Oke, jadi bebannya 50% lebih besar. Langkah kedua. Langkah kedua, kita harus mendengarkan tanahnya. Penyelidikan kondisi tanah di lokasi proyek itu wajib hukumnya. Kita harus tahu persis jenis tanahnya, keras, sedang, atau lunak. Kenapa itu krusial? Karena tanah lunak itu bisa berlaku seperti jeli saat diguncang. Dia akan memperbesar atau mengamplifikasi getaran gempa berkali-kali lipat. Membangun di atas tanah lunak tanpa desain yang tepat, itu kayak menempatkan gedung di atas trampolin. Oke, jadi kita sudah tahu kondisi tanahnya. Selanjutnya? Langkah ketiga, kita lihat ramalan cuaca gempa. Kita buka peta gempa nasional. Peta ini kasih data ilmiah tentang seberapa besar potensi getaran tanah di setiap titik di Indonesia. Dari situ kita dapat angka-angka teknis. Jadi kita punya kategori resiko, kondisi tanah, dan data gempa. Gimana semua itu digabungkan? Di langkah keempat, semua data itu kita masak jadi satu resep. Namanya Spectrum Response Design. Ini pada dasarnya sebuah grafik yang memberitahu kita, untuk lokasi itu, seberapa besar gaya dorong gempa yang harus bisa ditahan oleh struktur bangunan di setiap lantainya. Dan grafik inilah yang jadi acuan untuk mendesain otot bangunannya. Tepat sekali. Oke, kita sudah tahu seberapa kuat pukulan gempa yang harus diterima. Lalu, otot atau sistem pertahanan apa yang dipakai gedung untuk menahan pukulan itu? Ada beberapa sistem utama. Yang paling dasar itu sistem rangka penahan momen atau SRPM. Ini kerangka dari balok dan kolom beton bertulang yang terhubung kaku. Bisa dibayangkan kayak kerangka tubuh manusia, fleksibel tapi kuat. Tapi kadang kerangka saja nggak cukup kan, apalagi untuk bangunan tinggi. Benar. Untuk itu, kita butuh dinding geser atau shear wall. Ini dinding beton bertulang yang sangat tebal dan masif. Biasanya dibangun di area inti bangunan, kayak di sekeliling lift atau tangga darurat. Jadi kalau SRPM itu kerangka tubuh. Maka dinding geser ini adalah tulang punggungnya. Sangat kaku, sangat kuat, tugasnya menyerap sebagian besar gaya gempa. Saya bisa bayangkan, fleksibilitas dari rangka dan kekuatan inti dari dinding geser. Dan seringkali, untuk keamanan tertinggi, kita gabungkan keduanya. Namanya sistem ganda atau dual system. Ini kombinasi terbaik. Kita punya fleksibilitas rangka sekaligus kekakuan dari dinding geser. Kayak mobil yang punya sabuk pengaman sekaligus kantung udara. Sistem pengaman berlapis? Persis. Untuk rumah sakit tinggi di daerah rawan gempa, sistem ganda ini standar emasnya. Luar biasa. Jadi setelah membongkar dokumen teknis ini, jelas banget ya kalau membangun rumah sakit itu jauh lebih kompleks dari sekedar mendirikan gedung. Ini perpaduan sains tingkat tinggi antara ilmu medis, arsitektur, dan rekayasa sipil. Setiap detailnya, dari tata letak koridor untuk mencegah infleksi, sampai cara tulangan baja di dalam kolom beton diatur untuk menciptakan duktilitas, semuanya itu telah diperhitungkan dengan cermat. Dan semua perhitungan itu mengerucut pada satu tujuan mulia, menjadikan rumah sakit sebagai benteng pertahanan terakhir yang tetap berdiri kokoh dan berfungsi, bahkan saat krisis terburuk melanda. Kalau boleh saya simpulkan, sisi yang paling menarik itu adalah bagaimana dokumen teknis yang penuh angka dan rumus ini sebenarnya sedang menerjemahkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam parameter rekayasa. Menerjemahkan nilai kemanusiaan? Gimana tuh? Prinsip keselamatan pasien yang abstrak diterjemahkan jadi angka konkret. Faktor keutamaan gempa 1,5. Prinsip efisiensi pelayanan diterjemahkan jadi desain zonasi alur yang efektif. Ini bukti nyata bagaimana sains dan teknik pada akhirnya melayani kehidupan. Tepat sekali. Tentu. Tapi semua standar ideal ini kan fokusnya pada pembangunan rumah sakit baru. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting yang mungkin bisa Anda renungkan.
Bagaimana nasib ribuan rumah sakit lama yang sudah berdiri di seluruh Indonesia? Banyak di antaranya dibangun puluhan tahun lalu, sebelum standar seketat dan secanggih ini ada. Bagaimana kita memastikan ketahanan mereka untuk menghadapi tantangan bencana di masa depan?